Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi nih di sesi belajar asik. Siang ini saya seperti biasa Pak B ini mengundang guru mata pelajaran TIK. Nah, untuk sesi belajar asik kali ini kita akan membahas tentang IoT. Internet of Things, dimana yang seperti kita ketahui apa-apa itu kan sudah pakai internet, mau pulang juga pakai Gojek pakai internet, bahkan mengumpulkan tugas pun juga sekarang pakai internet. Yang dulu peralihan dari yang paper based yang dimana kita nulis ngumpulin, sekarang semua pakai internet. Dan untuk sesi ini kayaknya pas nih diangkat sebagai belajar asik. Apalagi narasumber yang sekarang ada itu kayaknya capable untuk membahas IoT. Langsung aja kita perkenalkan untuk yang guru siapa dulu nih, terserah nih. Monggo. Bu Ratna dulu aja, Bu Ratna dulu aja nggak apa-apa wis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajar TIK di SMP 18 Malang. Saat ini saya mengajar kelas 8 semua angkatan dan kelas 7A sampai E. Terima kasih Bu Ratna. Perkenalkan, nama saya Imam atau biasanya dipanggil Pak Imam. Mungkin kalian sudah tahu ya, saya mengajar TIK mulai tahun berapa lupa saya, Bu Ratna. 2010, iya ya. Nah, pasti kalian rekannya yang inget malahan. Dah? Okay. Nah, seperti itu perkenalannya. Sebenarnya kan teman-teman yang ada khususnya siswa-siswa SMP 18 kan sebenarnya sudah kenal nih. Mungkin sudah ada yang diajar. Kali ini langsung aja Bu ya, kita breakdown nih. Apa sih IoT ini? Monggo. Dari siapa dulu nih yang mau menjelaskan? Siapa dulu? Apa saya dulu tak berata? Silakan. Cap cip cup nih. Ya, terima kasih Mas Faisal telah mengundang MGMP TIK. Kebetulan MGMP TIK di SMP 18 ini cuma 2 orang anggotanya. Cuma 2 orang. Mungkin nambah bentar lagi Pak. Sebetulnya kurang Bu Ratna ya, kalau misalkan 2 orang itu. Karena lingkup sekolah ini kan sekarang kan beda dengan lingkup sekolah yang dulu. Lingkup sekolah sekarang itu didukung dengan teknologi yang semakin maju sehingga butuh sumber daya manusia juga yang banyak. Kalau hanya diatasi hanya 2 orang ya kewalahan. Tapi alhamdulillah tidak hanya guru TIK saja yang menguasai ragam teknologi, tetapi guru yang lain pun sekarang banyak yang sudah sedikit-sedikit bisa Pak ya. Bisa. Karena tuntutan juga Pak Imam ya. Karena memang tuntutan juga. Nah, pemirsa apa anak-anak ini? Teman-teman. Kalau saya manggilnya ke orang-orang yang lihat kan teman-teman. Ya, kalau Bu Ratna ini basicnya ada di jaringan. Nah, Bu Ratna ini basicnya ada di jaringan. Jadi semua jaringan komputer yang ada di sekolah ini Bu Ratna yang menguasai. Istilahnya apa gitu ya? Apa? Penyambungnya Pak ya. Bukan penyambungnya apa ya? Yang punya itu apa sih? Apa? Dedengkon. Sing duwe. Nah, bukan saya ya. Jadi anak-anak mata pelajaran TIK kan sekarang hampir hilang ya. Hampir hilang, tiap sekolah belum tentu ada pelajaran TIK itu. Dan alhamdulillah nanti di kurikulum Merdeka ini kembali lagi mata pelajaran TIK. Diadakan lagi Pak ya. Ada di kurikulumnya. Nah, wajib, semua sekolah itu wajib dimulai dari kelas 7. Namanya bukan mata pelajaran TIK tapi mata pelajaran informatika. Nah, dari situ nanti anak-anak bisa belajar apa itu yang namanya Internet of Things atau IoT. IoT. Nah, ya
anak-anak sebetulnya sudah menggunakan ya. Betul sekali. Teman-teman pasti sudah menggunakan. Tapi ini apa sih namanya ini kan belum tahu. Masih asing lah, Masih Pak. asing. Betulnya. Nah, mungkin kalau di jenjang yang lebih tinggi, misalkan SMK, perguruan tinggi, IoT itu sudah pesertanya atau mahasiswanya sudah kenal. Tapi kalau di SMP masih belum, tapi sudah menerapkan. Sebenarnya IoT itu apa sih? IoT adalah konsep, istilahnya konsep atau objek ya, dapat mengirimkan transmisi data tanpa melalui jaringan kabel atau jaringan yang lain. Itu yang dinamakan IoT. Ya, salah satu contohnya yang paling sederhana yang biasanya teman-teman gunakan itu QR code. Betul, ya, QR code. Nah, itu kan tanpa dari objek ke objek yang lain, tanpa perantara apapun. Tanpa perantara. Nah, itu salah satu konsep dari IoT. Itu Internet of Things. Ya. Bukan manusia lagi yang berpikir, ya. Tapi HP kalian. Sudah perangkatnya. Perangkatnya. Nah, tetapi itu tidak luput dari otak manusia, Bu ya. Iya, betul. Betul. Tetap ya. Iya. Sebagai Pak ya. Tidak luput dari mengawali otak manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan ciptaan Tuhan. Betul. Ya. Semua yang diciptakan oleh Tuhan itu tidak akan bisa terkalahkan. Walaupun secanggih-canggihnya IoT atau Internet of Things, pasti ada selahnya. Atau namanya itu biasanya dalam IT itu ada bug-nya atau ada error-nya. Ada errornya. Ya, gitu, Mas Faisal. Oke. Mungkin mau menambahkan Jadi nih? mungkin kalau saya menambahkan, IoT itu kayak memasukkan teknologi pada suatu benda, gitu ya. Memasukkan teknologi pada suatu benda, dan teknologi itu ada hubungannya sama internet. Nah, tujuan memasukkan teknologi pada suatu benda itu kan pasti ada tujuannya ya. Tujuannya itu lebih pada efisiensi kerja manusia. Jadi nanti kita itu kerja nggak harus kita sendiri yang melakukan. Nah, dengan adanya IoT itu, maka masyarakat sekarang itu disebut dengan masyarakat digital. Masyarakat Ya, digital. itu ada di materi kelas 7, Pak ya. Kelas 7. Kelas 9 juga ada itu. Oh iya, jadi sekarang kita ini bisa disebut sebagai masyarakat digital karena kita memiliki satu benda yang biasanya ada di genggaman kita. Iya. Itu saja kalau misalnya ketinggalan itu sudah bingung, Bu. Iya, betul. Mending ketinggalan dompet sekarang. Ketinggalan HP. Daripada ketinggalan HP, kita ketinggalan HP sudah bingung. Iya, Bingungnya gimana gitu ya ketinggalan HP itu. Kita stop dari Bu Ratna sih. Iya. Azan soalnya. Gitu. Nanti Bu Ratna di Kok cut iki ya? Iya. Ya, mungkin saya menambahkan ya jawaban dari Pak Imam tadi. Jadi kalau kita artikan IoT itu kalau kita baca singkatannya kan Internet of Things. Ya, jadi kayak kita tuh memasukkan teknologi ke dalam sebuah benda. Ya kan, teknologinya itu ada hubungannya sama internet. Nah, tujuan dari memasukkan teknologi ke dalam suatu benda itu kan pasti ada tujuannya kan ya. Tujuannya itu yang utama adalah untuk efisiensi kerja dari manusia. Jadi nanti ketika kita mengerjakan sesuatu itu nggak sepenuhnya manusia gitu yang mengerjakan. Kita akan dibantu oleh teknologi itu, dan dengan adanya IoT ini maka masyarakat sekarang itu disebutnya sebagai masyarakat digital. Ya, nah kita itu disebut sebagai masyarakat digital dengan kita memiliki satu benda itu, Mas, yang biasa kita bawa kemana-mana itu, HP yaitu kalian, smartphone itu. Yang sekarang kalau ketinggalan lebih bingung daripada ketinggalan dompet, Pak Imam ya. Nah, ini ada lagi, Bu, dampak dari masyarakat digital itu. Masyarakat digital itu kan berhubungan dengan teknologi ya. Ya, jadi sosialisasinya kurang. Ya, kalau sosialisasi dalam media sosial memang luar biasa. Sudah meningkat tajam, Mbak, malahan. Tapi kalau kita ketemu sosialisasi langsung dengan masyarakat di sekitar, sudah HP sekarang sibuk sendiri. Nah, apalagi pas nongkrong. Itu salah satu dampak yang pasti kita jumpai. Ya. Kalau dulu kalau kita ketemu saling ngobrol, saling menyapa, ya apa kabar?
Ya apa kabar ini, gimana ini ya, gimana pekerjaannya gini. Sekarang enggak. Ya sudah apa namanya? Menghadap dengan perangkatnya sendiri. Ini salah satu dampak ini dari sebenarnya ada dampak lagi yang banyak dari IoT ini atau masyarakat digital. Pasti kan ada dampak positif sama negatifnya. Ya, yang tadi itu sebenarnya contoh dampak negatif dari IoT karena ya mau gimana lagi ya, apa-apa sekarang kan pakai internet. Iya, betul. Mau sekolah juga pakai internet. Mau berangkat pun juga masih pakai internet. Mengumpulkan tugas pun bahkan UAS yang kemarin-kemarin pakai internet sekarang. Yang dulu pakai apa? Paper base. Memang ada saatnya, Mas Faisal, ada saatnya seperti itu. Kita tidak hanya terpaku pada apa namanya yang tidak teknologi konvensional. Memang ada saatnya kita untuk menuju ke teknologi atau digital. Oke. Itu sebenarnya gambaran, sebenarnya itu sudah menjawab apa ya? Sudah menjawab apa sih IoT mungkin ya. Tapi kan mungkin anak-anak masih belum merasakan. Mungkin karena apa ya? Anak-anak mungkin sudah mencoba tapi kan belum tahu IoT itu apa aja sih. Mungkin contohnya nih. Sebenarnya kalau dikatakan anak-anak itu belum merasa, mereka tuh sudah sangat merasakan gitu loh ya. Kalau kita lihat sekarang anak-anak itu sangat apa ya, tidak bisa lepas dari yang namanya smartphone atau handphone mereka gitu ya. Sebenarnya ketika mereka mengoperasikan handphone mereka, itu mereka sudah merasakan adanya IoT ini, manfaat IoT ini. Nah, tapi kalau kita bicara contoh ya, mungkin kita bisa menyebutkan contoh IoT ini di beberapa bidang, Mas W ya. Jadi kalau kita mungkin karena biasa di sekolah, jadi mungkin merasakan IoT yang di bidang pendidikan. Betul gitu sekali. Padahal IoT itu ada di banyak bidang. Ya. Bahkan sekarang semua aspek kehidupan itu sepertinya kayaknya berhubungan sama IoT. Ya, misalkan kayak itu tadi, ketika mau berangkat sekolah, mereka sudah menggunakan IoT. Apa contohnya? Ya aplikasi ojek online. Ketika mereka berangkat tidak ada yang mengantar, sekarang sudah nggak bingung lagi, tinggal scroll, klik, sudah mereka sudah bisa bayarnya pun bukan pakai uang tunai. Betul sekali. Sekarang pakai pakai uang digital Pak ya sekarang. Kris ya, apa Kris ya? Kris banyak Pak. Banyak ya. Kalau saya masih suka pakai tunai. Ya itu sebenarnya bagian dari kalau mungkin pernah dengar bagian perkembangan dari finansial teknologi. Betul sekali. Jadi literasi kita finansial. membayar sesuatu itu sekarang nggak harus tunai. Tunai. Dulu kan repot ya, mungkin pas harus ada kembaliannya, cari recehan dan sebagainya. Akhirnya dapat kembaliannya apa? Permen. Berarti manfaat paling bagus dari IoT. Finansial itu biar gak dapat permen. Iya betul. Permennya beli sendiri. Gak mungkin soalnya. Anak-anak sudah nggak asing lagi dengan GoPay, dengan OVO, Dana, dan lain sebagainya itu. Yaitu contoh perkembangan IoT yang sudah anak-anak rasakan. Terus kemudian sekarang di bidang kesehatan Pak Imam ya, kalau kita sakit nggak harus datang ke dokter. Kita nggak harus datang ke dokter, kita bisa menggunakan aplikasi. Banyak sekali jenisnya ya, kayak Halo dok, halo dokter. Ya. Kita bisa konsultasi online dengan menyebutkan apa sih keluhan kita, kemudian nanti dokter di sana, nggak tahu di mana itu meresepkan obat ke kita, dan nanti kita membayar sejumlah biaya, tiba-tiba obatnya bisa datang sendiri ke rumah kita, gitu. Itu sudah luar biasa sekali gitu kan. Sakit-sakit nggak harus keluar rumah. Betul. Apalagi pas COVID pandemi. Betul, sekarang kan mau ke rumah sakit juga takut kan. Betul sekali. Takutnya nanti di tes. Kayak di tes dulu terus di swab dulu. Di swab dulu kan memang sih itu kan sesuai SOP ya. Tapi kan kadang was-was ya. Bahkan saya sendiri pun kadang ya was-was, langsung dites. Aduh, kok sama, nggak cuma Mas B aja. Semua sebenarnya. Oke, seperti itu. Oke, untuk
Repek dulu saya ini. Jujur ini saya juga belajar juga nih IoT ke pakar-pakarnya, minimal pakar-pakar di sekolah kita. Untuk selanjutnya nih ya, IoT di pendidikan nih, mungkin apalagi Pak Imam sendiri kan waka kurikulum, pasti kan Pas nih. pas banget loh ini, pasti ada mungkin sama mungkin beliau-beliau ini ada yang mungkin bisa diterapkan atau mungkin ada penerapan yang ada di sekolah kita, mungkin yang bisa dijelaskan lah penerapan IoT di sekolah kita seperti apa sih Pak? Ya terima kasih Mas Faisal. Banyak ya penerapan IoT di sekolah itu ya. Salah satunya misalkan ya dalam evaluasi misalkan ya, dalam evaluasi atau penilaian PAT, PTS atau ujian. Nah, itu kan kalau dulu sebelum adanya Internet of Things ini atau IoT itu kan biasanya pakai paper. Pakai paper biaya membengkak. Ya, biaya fotokopi, biaya LJK. Nantinya akan di-scan juga itu. Nah, scan dulu bukan tidak ada IoT tapi ada. Dulu pada waktu evaluasi atau penilaian itu ada mesin scanner Bu. Jadi kalau koreksi. Ya untuk koreksi. Jadi mesin scanner. Jadi menggunakan sensor. Jadi harus pakai pulpen hitam atau pensil hitam. Merah bisa nggak bisa. Yang penting berwarna. Tapi lebih terbacanya lagi itu menggunakan hitam. Nah semakin berkembang dengan pertimbangan itu banyak fotokopian ya. Soal terus LJK ya biaya membengkak ya akhirnya repot koreksi juga akhirnya ini ada Bu Ratna, alhamdulillah ada Bu Ratna ini pelopornya ini Bu Ratna ini. Nah, sekarang alhamdulillah dengan adanya teknologi internet ini kita bisa melaksanakan PAT dengan menggunakan ujian online. Tidak lagi dengan menggunakan kertas. Itu salah satu contoh paling nyata, paling dirasakan. Iya, manfaatnya kan luar biasa karena kalau saya pribadi sebagai guru itu ada kalanya jenuh Mas ketika koreksi ya. Apalagi kalau ujian besar seperti PAT, PTS itu kan bareng kan akhirnya semua jenjang bareng, semua kelas bareng. Nah, itu koreksinya kan memakan waktu, memakan tenaga. Nah, dengan adanya IoT untuk pelaksanaan ujian itu sangat membantu sekali. Ya mungkin agak repot di awal Pak Imam ya, pas waktu nyusun soal kemudian memasukkan pada Google Form ya. Kalau kita pakai Google Form itu agak repot, tapi akhirnya kan sudah kita tinggal duduk aja sudah tahu. Cuma ngoyo di awal aja. Terus ada lagi Bu Ratna, sekarang itu ada yang namanya kan penyimpanan online. Nah, penyimpanan online atau biasanya Google Drive itu Google Drive. Nah, pasti anak-anak semua punya. Tapi kadang belum memanfaatkannya, Nah, dari Google Drive itu kalau di sekolah ini kan ada yang namanya akun Google Drive semacam premium gitu Bu ya, apa Bu yang SCHID itu loh Bu? Yang belakangnya SMPN Pak ya? Iya. Benar. SMPN belakangnya SMPN SCHID. Itu domain dari Google yang ada di SMP 18, jadi bisa menampung big data tanpa ada batasan. Jadi, kalau ya memang kalau pakai akun Gmail biasa kalau nggak salah cuma 15 GB batasannya. Tapi kalau di sekolah kita kan sudah punya domain sendiri, itu sebenarnya tidak terbatas. Nah itu pun begini kan ya. Kalau dulu kan kita menggunakan flash disk begitu ya, offline lah ya, flash disk atau dibawa buku di tas. Nah dengan adanya drive ini kan lebih efisien, tidak perlu membawa banyak benda. Nah, lebih simpel lah lebih simpel. Selagi kita tahu user sama passwordnya bisa diakses di mana aja. Itu salah satu contoh yang nyata di sekolah kita. Nah, nanti kedepannya karena IoT ini
perkembangannya sangat pesat sekali. Nah, ini Bu Ratna ini pakarnya ini nanti ada yang namanya absensi digital. Nah, absensi siap, digital ya. itu Ini bisa itu ada. sudah berlaku untuk guru-guru ya. Nah, Pak. iya. Pakai kalau sekarang pakainya Faceprint kan. Faceprint. Nah, itu kan hubungannya sama apa? Sensor ya. Sensor. Sensor. Itu juga Jadi termasuk IoT. mengenali wajah siapa. Jadi nanti nggak ada istilah apa ya, kalau dulu itu istilahnya titip absen. Titip absen, Nah. TA. Iya. Kalau Mas Faisal mungkin kan kalau dulu waktu kuliah kan ya titip absen begitu. Oh, nggak sering Dia Pak. menceritakan pengalaman pribadi itu. Titip absen. Pasti kan setiap siswa pasti kan walaupun mahasiswa dan siswa pasti ada nakalnya dulu. Iya. Tapi karena adanya IoT sekarang kan lebih ketat. Bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Ya, mungkin nanti yang akan dikembangkan lagi oleh Bu Ratna dengan timnya, dengan tim ya termasuk saya juga, Pak Faisal juga ini rapot online, terus absensi digital itu nanti masuk di dalam atau terintegrasi atau sistem manajemen sekolah. Jadi apa itu lupa namanya saya Bu, LMS, Learning Management System. Nah itu yang nanti yang akan dikembangkan Bu Ratna dan tim. Ini jadi semua terintegrasi di situ, mulai dari ujian, mulai dari absensi digital, terus kemudian apa namanya rapot online dan lain-lain. Masih dikembangkan, mohon bersabar ya. Oh, ya, masih under construction. Iya. Oke, kayaknya cukup Pak ya. Loh, belum, masih banyak ini. Oh, masih banyak Pak. Banyak. Oh, aduh, apa ini? Loh, tadi apa namanya penerapan IoT kan sudah. Sudah. Nah, anak-anak kan belum tahu unsur-unsur IoT itu apa saja sih yang ada di Oke, silakan. di Oke, IoT itu. mungkin itu kayaknya kelewatan tadi saya bilang Iya. ya. Oke, mungkin IoT sendiri kan pasti ada apa ya, unsur-unsur atau bahan-bahan nih. Apa yang bisa disebut IoT? Kan pasti ya sama halnya seperti sepeda kan pasti ada bannya, ada setirnya. Mungkin bisa dijelaskan nih. Nanti ditambahi Bu Ratna. Ayo, Saya tambahkan sebentar. Jadi Internet of Things itu ada unsur itu tidak akan lepas dari itu. Ya, salah satunya adalah kalau kalian tahu yang namanya apa AI, apa namanya itu? Artificial Intelligence atau intelijen buatan, ya kan? Betul. Atau disebut biasanya robot kan? Robot. Nah, di Telegram, salah satu contoh di Telegram kan ada ya? Ada, Ya, benar. Telegram apa itu bot itu ya? Bot, teman. Iya. Nah, ini unsur yang ada di IoT ini, AI. Jadi AI itu prinsip unsurnya adalah ada yang namanya apa Ibu? Kecerdasan buatan atau Artificial intelligence ya, itu kecerdasan buatan karena ya itu tadi kembalikan lagi semuanya adalah ciptaan dari manusia. Betul. Ya, salah satu juga komputer itu kan fungsinya kan adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia kan, tapi selama ini kita dipersulit oleh komputer. Nah itu Karena jangan sampai seperti itu. Saya dulu waduh kok angel kok susah gitu ya. Garap ini padahal fungsi komputer itu seharusnya kan memudahkan pekerjaan kita. Ya, tapi kok malah sebaliknya. Sebaliknya. Nah, begitu. Salah satu itu ya kecerdasan buatan. Yang kedua adalah konektivitas. Ya, kalau dulu konektivitas dengan menggunakan kabel ya, tapi sekarang di Internet of Things tidak ada. Pakai WiFi Pak ya sekarang. Pakai WiFi, wireless fidelity. Wireless, Ya, pakai wireless, semuanya pakai wireless ya, tanpa ada objek lain yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lain. Terus kemudian ada perangkat Mas, kalau tidak ada perangkatnya ya tidak bisa berjalan. Iya. Harus itu. Apa terus saya bekerja? Terus apa sing disambungno kuwi apa? Memang harus ada perangkatnya. Kalau tidak ada perangkat ya percuma, ya tidak akan bisa berjalan. Ya, nah itu salah satu contoh unsur dari apa namanya IoT atau Internet of Things. Mungkin Bu Ratna bisa menekan sedikit. Iya, mungkin yang
paling terasa ya dari IoT itu ini sih unsur sensor. Sensor benar. Iya kan? Kan hubungannya sama keotomatisan ya. Iya betul. Otomatis. Jadi IoT itu membuat semuanya serba otomatis. Contohnya aja mungkin sekarang itu sudah ada istilah smart home. Iya, betul. Smart home. Dimana saya belum punya itu, Bu. Masa di sih rumah Pak? saya cuma ada lampunya aja. Nyicil Pak sekarang Pak. Lampu itu minimal Iya, jadi minimal pakai. dengan adanya IoT ini misalkan kalau di rumah kita mau merasakan biar rumahku jadi smart home, itu kita bisa membeli smart lamp apa ya istilahnya ya, lampu pintar. Lampu pintar gitu ya. benar. Jadi lampu itu bisa di setting misalkan jam sekian harus nyala, jam sekian harus mati, jam sekian harus meredup. Iya, jadi waktunya orang tidur meredup, kemudian waktunya orang berkumpul Langsung nonton TV atau apa itu nyala. lampunya menyala seperti itu. Saya pernah di kafe seperti itu, Bu. Kaget. Kok Kita tiba-tiba lihat redup kok gitu. peteng gitu. Saya masuk ruangan loh, kok moro-moro nyala sendiri. Nah, ini salah Ya, satu itu berarti harapan sudah dari smart IoT. cafe ya Smart namanya. smart cafe itu Pak itu namanya. Itu istilah kita sendiri. Ya. Kemudian mungkin selain lampu itu ada televisi juga Bu ya. Yang dulu yang cuma sinyal dari betul, sekarang betul. di TV juga Sudah bisa ada bisa istilahnya. YouTube-an, Iya, Netflix-an. betul. Itu namanya udah smart TV. smart Kalau itu TV. bukan istilah kita sendiri Iya. ya. Jadi itu memang Itu sudah dari ada. pabriknya memang gitu ya. Sudah ada istilahnya smart TV. Smart TV. Kalau itu wah, luar biasa ya. Luar Kita biasa. bisa nonton, bisa apa-apa Apapun di ya, TV. di TV. Kemudian contoh lain mungkin ini ya CCTV. 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 Jadi kita bisa memantau kondisi rumah kita dari mana saja dengan Betul asalkan sekali. perangkat kita terhubung ke internet. Internet. Makanya kuncinya ya internet itu. Internet. Nah, mungkin sisi negatif dari IoT yaitu sih untuk biaya pemasangannya Bu ya, masih masih. mahal karena kita harus memiliki koneksi internet yang bagus. Betul. Apalagi barang-barangnya kayaknya masih mahal-mahal Iya. Bu itu. Yang berbau-bau internet Berbau- bisa, pasti mahal kok pasti itu. mahal. Nabung dikit-dikit. Ya. Oke. Ada lagi sekarang, Bu. Apa lagi Pak? Penerapan dari IoT ini. Saya pernah melihat itu ada, bukan pernah melihat tapi pernah naik mobil ini. Jadi parkir. Jadi sudah tidak pegang setir lagi. Sudah tidak pegang. Kayaknya setir itu lagi. nganu Pak, mobil-mobil yang elektrik kalau nggak Ya, salah. mobil listrik. Mobil listrik. Nah, Kayak buatannya Tesla dan ya kawan-kawan itu. gitu. Jadi sekarang kalau ada parkir paralel gitu ya, ada parkir paralel kan biasanya kesulitan ya. Nah, itu bisa parkir sendiri mobil. Betul. Tanpa harus pakai setir. Setir. Nah, saking canggihnya Itu Saking ya canggih. istilahnya autopilot itu. Ah, ya. Autopilot. autopilot. Bahkan itu bisa kan loh Pak, di setirin sendiri itu. Nah, iya. Jadi cuma menghidupkan terus langsung aja guys. Kayaknya saya perlu itu. Sayangnya cuma di mobil Bu. Jadi amin ya aja. siapa Jadi ambil tahu. ya 10 tahun lagi kan namanya perkembangan Bu Nah, ya. betul. Ya. Dilihat aja nanti. Ya, seperti itu. Mungkin ini pesan-pesan mungkin. Pesan-pesan. Untuk Eh, anak-anak, anak-anak. apalagi berkaitan sama IoT mungkin. Iya, Monggo. jadi mungkin untuk anak-anak ya IoT itu kan kaitannya dengan teknologi ya. Betul. Perkembangan teknologi seperti yang sudah disampaikan Pak Imam tadi tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita hentikan. Jadi ya kita mempersiapkan diri saja Betul. untuk bisa berjalan beriringan dengan teknologi. Tapi kita juga harus mengendalikan diri kita. Artinya dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat, itu tadi interaksi sosial dengan orang lain itu semakin berkurang. Jadi yaitu untuk anak-anak tetap menjaga untuk bersosialisasi dengan teman-teman, dengan orang di sekitar. Walaupun kalian sudah menggunakan Internet of Things di kehidupan kalian Oke. gitu. Iya, mungkin itu aja. Monggo dari Iya. Pak Imam. Pesan-pesan ya, Ah. Mas Faisal ya. Untuk anak-anak yang masih di SMP 18 atau yang masih di luar, memang perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali. Silakan dimanfaatkan.
silakan dimanfaatkan, tetapi jangan mengurangi tugas seorang siswa. Nah, itu saja. Ya. Singkat dulu. Iya. Mungkin kalau saya simpel aja ya. Teknologi itu kita gak harus menguasai sebenarnya. Cukup beradaptasi aja. Apalagi namanya teknologi ya pasti ada perkembangannya. Jadi buat teman-teman ya beradaptasilah lah. Setidaknya kalau memang tidak ingin memakai cukup tahu aja. Tapi ya kalau yang sudah memakai harus tetap bijak, manajemennya juga harus bagus juga. Ya, betul. Seperti itu ya Pak. Ya. Oke. Sik Mas. Sepertinya cukup nih belajar asik kali ini, apalagi asiknya membahas internet. Saya ucapkan terima kasih Pak Sama-sama, sama Bu Ratna Ustaz. telah mau hadir dan mengisi konten belajar anak-anak. Sebenarnya ini juga termasuk Pak ya, Internet of Things yang dulu belajarnya harus tatap muka, sekarang pakai media YouTube. Oke, untuk teman-teman tetap prokes, tetap jaga kesehatan. Kalau belum vaksin silakan vaksin, jangan stres, lalu jaga makan sama tidur seperti biasa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk sesi kali ini mungkin bisa nih disarankan ke teman-teman atau mungkin siswa-siswa yang lain, mungkin teman-teman dari sekolah lain yang ingin belajar IoT, monggo silakan di-share-kan. Itu cukup sekian. Kalau mungkin ada salah kata atau apapun, saya mewakili Pak Imam sama Bu Ratna, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sampai ketemu di belajar asik lainnya. Dadah.